Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga Allah memuliakan kita hari ini. Amin ya Allah. Coba kita perhatikan slide yang pertama. Apa arti ya, slide tersebut? Ini ingin memperlihatkan bahwa ada dua peristiwa yang berlawanan, yaitu fotosintesis dan respirasi. Kenapa disebut peristiwa yang berlawanan? Silakan kalian pelajari slide tersebut. Dan kedua peristiwa inilah yang disebut dengan metabolisme. Ini proses ini dua-duanya terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, untuk terjadinya reaksi tersebut tentu saja dibutuhkan yang namanya enzim. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam KD metabolisme. Satu tentang enzim, dua tentang katabolisme, ketiga tentang anabolisme. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu tabel tentang pengaruh suhu pada amilase dengan uji iod dan uji Benedict. Apa arti tabel ini? Ini adalah hasil eksperimen terhadap kerja amilase yang dipengaruhi oleh suhu. Bagaimana kerja enzim amilase tersebut? Ini bisa kalian pelajari di tabel tersebut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan enzim dan bagaimana komponen juga strukturnya. Ini diperlihatkan ada gambar atau struktur dari enzim yang ada istilah yang disebut dengan holoenzim, apoenzim, koenzim, sisi aktif, dan juga ada kofaktor. Apa yang dimaksud ini semua? Ketika enzim dalam keadaan utuh semua, inilah yang disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua bagian penting, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apa bedanya? Apoenzim itu tersusun dari protein dan ini sifatnya labil. Dan labil karena dipengaruhi oleh suhu juga pH. Sedangkan gugus prostetik adalah bagian yang bukan protein. Nah, gugus prostetik ini yang terdiri dari kofaktor dan juga koenzim. Kofaktor itu berupa molekul gugus anorganik, sedangkan koenzim adalah molekul gugus organik, tetapi gugus organiknya selain protein. Apa contoh kofaktor? Kofaktor itu contohnya Fa, Mn, dan Cu. Sedangkan koenzim contohnya bisa timin, koenzim, dan FADH. Kemudian di slide berikutnya ini ada gambar kunci dengan anak kuncinya. Apa maksudnya dari gambar tersebut? Ini ingin diperlihatkan bagaimana enzim tersebut bekerja. Ada dua teori, yaitu satu teori lock and key dan yang kedua adalah teori dari kecocokan induksi. Nah, apa beda dari kedua teori tersebut? Silakan kalian pelajari dan mana yang diakui, apakah teori ke-1 atau teori kedua yang lebih mendekati tingkat kebenarannya. Nah, kemudian kalau begitu apa itu enzim? Enzim itu adalah zat yang bisa mempercepat reaksi kimia. Karena terjadi di dalam tubuh reaksi kimia tersebut, maka enzim ini disebut juga dengan biokatalisator. Dalam enzim ada yang sifatnya substrat, ada juga produk. Ketika enzim bekerja, maka enzim bekerja terhadap substrat dan hasil akhirnya berupa produk. Apa contoh enzim? Contohnya adalah amilase. Ketika amilase bekerja, memecah amilum menjadi maltosa. Amilum inilah yang disebut dengan substrat, sedangkan maltosa berupa produknya. Jadi produk itu hasil akhir dari kerja enzim. Nah, tadi seperti yang disebutkan struktur enzim,
Ini ada beberapa bagian, kemudian juga bagaimana sifat enzim. Ketika tadi mempelajari tabel bahwa enzim itu kerjanya bisa dipengaruhi oleh suhu, ya, secara kerjanya untuk meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Kemudian yang bekerja adalah akan berikatan, enzim akan berikat, substrat akan berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Kemudian enzim yang terlepas dari substrat bisa dipakai lagi untuk reaksi kimia yang lainnya. Nah, di akhir slide ini ada post test. Silakan kalian kerjakan di buku catatan dan di KD dari enzim, di materi enzim ini juga ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini selesai dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga Allah muliakan kita hari ini. Amin ya Allah. Coba kita perhatikan slide yang pertama. Apa arti slide tersebut? Ini ingin memperlihatkan bahwa ada dua peristiwa yang berlawanan, yaitu fotosintesis dan respirasi. Kenapa disebut peristiwa yang berlawanan? Silakan kalian pelajari slide tersebut. Dan kedua peristiwa inilah yang disebut dengan metabolisme. Ini proses ini dua-duanya terjadi pada tubuh makhluk hidup. Nah, untuk terjadinya reaksi tersebut tentu saja dibutuhkan yang namanya enzim. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam KD metabolisme. 1 tentang enzim, 2 tentang katabolisme, 3 tentang anabolisme. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu tabel tentang pengaruh suhu pada amilase dengan uji iod dan uji Benedict. Apa arti tabel ini? Ini adalah hasil eksperimen terhadap kerja amilase yang dipengaruhi oleh suhu. Bagaimana kerja enzim amilase tersebut? Ini bisa kalian pelajari di tabel tersebut. Nah, ini apa yang dimaksud dengan enzim dan bagaimana komponen juga strukturnya? Ini diperlihatkan ada gambar atau struktur dari enzim yang ada istilah yang disebut dengan holoenzim, apoenzim, koenzim, sisi aktif, dan juga ada kofaktor. Apa yang dimaksud ini semua? Ketika enzim dalam keadaan utuh semua, inilah yang disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua bagian penting, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apa bedanya? Apoenzim itu tersusun dari protein dan ini sifatnya labil. Dan labil karena dipengaruhi oleh suhu juga pH. Sedangkan gugus prostetik adalah bagian yang bukan protein. Nah, gugus prostetik ini yang terdiri dari kofaktor dan juga koenzim. Kofaktor itu berupa molekul gugus anorganik, sedangkan koenzim adalah molekul gugus organik, tetapi gugus organiknya selain protein. Apa contoh kofaktor? Kofaktor itu contohnya Fa, Mn, dan Cu. Sedangkan koenzim contohnya bisa timin, koenzim, dan FADH. Kemudian di slide berikutnya ini ada gambar kunci dengan anak kuncinya. Apa maksudnya dari gambar tersebut? Ini ingin diperlihatkan bagaimana enzim tersebut bekerja. Ada dua teori, yaitu satu teori lock and key dan yang kedua adalah teori dari kecocokan induksi. Nah, apa beda dari kedua teori tersebut? Silakan kalian pelajari dan mana yang
diakui, apakah teori ke-1 atau teori kedua yang lebih mendekati tingkat kebenarannya. Nah, kemudian kalau begitu apa itu enzim? Enzim itu adalah zat yang bisa mempercepat reaksi kimia. Karena terjadi di dalam tubuh reaksi kimia tersebut, maka enzim ini disebut juga dengan biokatalisator. Dalam enzim ada yang sifatnya substrat, ada juga produk. Ketika enzim bekerja, maka enzim bekerja terhadap substrat dan hasil akhirnya berupa produk. Apa contoh enzim? Contohnya adalah amilase. Ketika amilase bekerja, memecah amilum menjadi maltosa. Amilum inilah yang disebut dengan substrat, sedangkan maltosa berupa produknya. Jadi produk itu hasil akhir dari kerja enzim. Nah, tadi seperti yang disebutkan struktur enzim, ini ada beberapa bagian, kemudian juga bagaimana sifat enzim. Ketika tadi mempelajari tabel bahwa enzim itu kerjanya bisa dipengaruhi oleh suhu, ya, secara kerjanya untuk meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Kemudian yang bekerja adalah enzim akan berikat, substrat akan berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Kemudian enzim yang terlepas dari substrat bisa dipakai lagi untuk reaksi kimia yang lainnya. Nah, di akhir slide ini ada post test. Silakan kalian kerjakan di buku catatan dan di KD dari enzim, di materi enzim ini juga ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini selesai dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.